Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara, Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 18 Maret 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Dara Putinoval. Ini sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami. Dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B bersama dengan anggota TNI Kodim 0212 Tapanuli Selatan melakukan penggeledahan di kamar narapidana. Penggeledahan tersebut merupakan razia gabungan yang dilaksanakan oleh Lapas Padang Sidimpuan dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-59 tahun. Petugas Lapas kelas 2B Padang Sidimpuan melakukan razia gabungan dengan menggeledah seluruh kamar hunian tahanan. Razia ini dilakukan dengan melibatkan Babinsa dari Kodim 0212 Tapanuli Selatan dan menyisir berbagai pelanggaran yang ada di setiap kamar hunian. Penggeledahan yang dipimpin langsung oleh Kalapas dan pejabat struktural lainnya menggeledah satu persatu badan tahanan serta kamar hunian para narapidana. Operasi penggeledahan ini adalah agenda rutin yang dilakukan petugas Lapas Padang Sidimpuan serta dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-59. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan beberapa barang terlarang di kamar hunian tahanan antara lain korek gas, sendok stainless, baterai ponsel, kaleng yang dimodifikasi tahanan, serta benda lainnya. Meski demikian, petugas tidak menemukan barang terlarang berupa narkoba ataupun ponsel. Kegiatan razia berjalan dengan lancar dan kondusif hingga selesai. Aparat TNI untuk mendampingi kita dalam rangka pelaksanaan razia ataupun penggeledahan terhadap kamar hunian warga binaan pemasyarakatan. Kali hasil penggeledahan kita seperti yang kita lihat di depan, yang kita saksikan, inilah hasil daripada penggeledahan kita yang kita laksanakan pada hari ini. Walaupun kita tetap melaksanakan penggeledahan secara rutin setiap minggu, ya. Namun masih ada kita temukan barang-barang terlarang yang ada di depan kita pada hari ini. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Belawan memusnahkan barang bukti yang telah mendapatkan keputusan ingkrah di kantor Kejari, Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Barang bukti yang dimusnahkan sejak tahun 2021 hingga 2022 sebanyak 65 perkara tindak pidana umum dan khusus lainnya yang dimusnahkan ini telah ingkrah. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya sabu-sabu sebanyak 77,35 gram dan pil ekstasi sebanyak 2 butir dengan cara di blender, sedangkan ganja dengan cara dibakar. Barang bukti lainnya yang dimusnahkan berupa alat komunikasi handphone sebanyak 21 unit, timbangan elektrik sebanyak 4 unit, jaringan ikan pukat trow sebanyak 2 unit, dan 302 pasang sepatu, dan bal press atau monja dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Belawan Nur Sirwan mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil penindakan petugas kepolisian, Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, Lantamal 1 Belawan, dan Satpol Larut Polda Sumut yang sudah ingkrah. Kegiatan yang rutin kita laksanakan ya, setiap penanganan perkara yang setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, barang bukti yang dimusnahkan, ada barang bukti yang dimusnahkan, ada barang bukti yang dikembalikan, dan kali ini kita melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti yang dimusnahkan. Yang dimusnahkan ada beberapa barang bukti berupa narkotika, kemudian ada ganja, ada alat untuk timbangan narkotika, ada juga berupa balpres berupa sepatu bekas ya yang berasal dari luar negeri. Itu termasuk barang-barang yang kita berbahaya dan itu harus dilaksanakan pemusnahan. Pemirsa, mengantisipasi keselamatan warga dari tawuran antar kampung di Desa Parbangunan, Mandailing Natal, puluhan pemuda diamankan petugas kepolisian Polres Mandailing Natal.
Sebanyak 28 pemuda yang terlibat dalam tawuran antar kampung yang terjadi di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal diamankan petugas kepolisian Polres Mandailing Natal. Pemuda yang diamankan petugas ini untuk mengantisipasi adanya korban yang bertambah akibat tawuran yang terjadi di jalan lintas Sumatera. Tawuran yang terjadi di Desa Parbangunan ini diketahui dua kelompok pemuda Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Merapi dengan Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal terlibat saling lempar batu mengakibatkan sejumlah warga yang tak bersalah menjadi korban keributan tersebut. Bahkan seorang wanita dan anak berusia 5 tahun menjadi korban lemparan batu dan akhirnya dilarikan ke klinik terdekat. Ya kan? Kemudian ini kita amankan di pertimbangan keamanan itu di lapangan. Kita lihat bahwa antara kampung yang satu dengan yang lain sudah menunggu di lapangan. Nah, ini berapa orang yang dipulangkan, Komandan? Ini kita kembalikan kepada orang tua melalui kepala desa dan juga tokoh masyarakat menyaksikan itu ada 26. 26. Kurang 26 ya. Artinya mereka tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah, Komandan. Pertimbangan yang tadi yang terlambat pulang ke kampung. Oh iya, Orang Komandan. tua dari Pemuda yang diamankan petugas kepolisian ini akhirnya dipulangkan setelah kepala desa, tokoh masyarakat dan orang tua pemuda ini membuat surat perjanjian tidak ikut serta dalam aksi tawuran antar kampung tersebut. Kepulangan para pemuda ini dikawal aparat kepolisian hingga ke rumah mereka masing-masing. Oh, bukan ditangkap, Pak ya? Bukan ditangkap, Tapi diamankan. diamankan. Demi keamanan. Nah, demi keselamatan. Itu berapa orang, Pak, kira-kira? Banyak 27 orang. 27 orang. Ya. Selanjutnya, Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 68 kg. Narkotika tersebut berasal dari Malaysia yang dilakukan jaringan internasional. Dari keberhasilan ini, petugas mengamankan dua pelaku berinisial DP dan D. Aksi pengungkapan narkotika ini pun sempat direkam petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan. Dalam rekaman terlihat petugas sedang membongkar sebuah karung yang berisikan barang haram sabu-sabu. Yang ditemukan petugas sudah terbungkus di sebuah plastik teh berwarna hijau. Narkotika jenis sabu-sabu ini masuk melalui jalur laut Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dan rencananya akan dibawa ke Riau serta akan diedarkan. Namun aksi mereka diketahui oleh petugas. Kemudian mengetahui aksinya bocor, kurir ini pun langsung melarikan diri hingga ke kawasan Labuhan Batu Utara. Polisi terpaksa menabrak mobilnya ke mobil yang ditumpangi DP dan D. Usai jarak pelaku mulai semakin jauh setelah sebelumnya terlibat aksi kejar-kejaran. Mulai dari Kabupaten Batubara hingga Kabupaten Labuhan Batu Utara yang jaraknya lebih dari 90 km. Ketika dihentikan terdapat setidaknya 3 karung berisi puluhan bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas ke dalam bungkus teh Cina, yang berat keseluruhannya mencapai 68 kg. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyebut 68 kg sabu yang digagalkan peredarannya didapat dua pelaku dari seseorang yang kini dalam pengejaran dan memasok narkoba dari Malaysia. Kedua pelaku diduga sudah berulang kali melakukan hal serupa dengan target pengiriman yang berbeda-beda, sesuai dengan permintaan sang bandar. Polisi kini tengah memburu pengendali dan bandar, serta calon penerima narkoba yang dibawa kedua pelaku. Narkoba ini dibawa oleh kedua pelaku dan rencananya akan diedarkan di Provinsi Riau. Berjalan, tetap kami sedang dalami. Yang jelas ini untuk barang bukti ini kita duga tetap dari luar, barangnya dari Malaysia. Ini untuk TKP penangkapannya sendiri diduga barangnya akan dikirim ke Riau. Jadi perjalanan kita tangkap di Labuan Batu Utara, di Labura. Ini tentunya hasil pengembangan juga dari kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya di Polrestabes Medan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku yang sudah ditangkap kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kita ke informasi lain, pemirsa. Terpeleset saat bermain di pinggiran sungai. Seorang anak berusia 8 tahun hanyut di Sungai Laubiang, Kabanjahe, Kabupaten Karo.
Korban yang diketahui bernama Rizky Ade Pranata Ginting, warga Jalan Nabung, Surbakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Jumat siang bermain bersama dengan 3 orang temannya di pinggiran Sungai Laubiang. Terpeleset lalu korban pun masuk ke dalam sungai yang arusnya cukup deras. Teman korban yang panik kemudian meminta pertolongan pada masyarakat dan keluarga korban. Relawan dan masyarakat sekitar ke lokasi dan melakukan pencarian dengan alat seadanya berupa tali dan pelampung. Relawan pun mencoba masuk ke dalam sungai untuk mencari keberadaan korban. Namun terjalnya lokasi dan derasnya arus menjadi kendala saat proses pencarian. Seorang relawan Arung Jeram Kea Garden Sani Ginting mengatakan tim sudah melakukan tahap awal proses pencarian dalam radius 20 meter dari titik tenggelamnya korban dengan kedalaman sungai mencapai 15 meter. Namun sampai menjelang malam korban belum ditemukan sehingga pencarian dihentikan dan akan dilanjutkan esok hari. Ini informasinya awalnya tadi kan ditelepon sama warga. Baru kita siapkan peralatan semuanya, tembak langsung ke lokasi, baru dicek di bawah ternyata medannya nggak mendukung gitu. Sementara itu, Kodim 0205 Tanah Karo pun terlihat turun ke lokasi kejadian membantu proses pencarian dengan membuat jaring perangkap beberapa meter dari lokasi. Hari ini tim Basarnas Medan bersama TNI Polri selanjutnya melakukan pencarian korban. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengisahkan ia dan ibunya pernah duduk di taman depan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara yang dulunya Taman Hutan Kota Medan. Dengan beralaskan tikar saat itu ibunya membawa Edi Rahmayadi kecil ke taman tersebut menggunakan becak untuk santap siang. Kisah tersebut diungkap Edi Rahmayadi saat grand launching buku berjudul Edi Rahmayadi Sumut Bermartabat dan Pesan Inspirasi di Aula Tengku Rizal Nurdin kemarin. Edi menyampaikan dirinya teringat kisah tersebut usai mendengar pesan-pesan dari ibunda tercinta agar menjadi pemimpin yang amanah. Edi mengaku dulu dirinya pernah dibawa ibunya naik becak ke taman di depan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara di Jalan Sudirman, Medan. Ketika itu ibunya bertanya, itu rumah siapa? Besar sekali, ya tinggal di situ. Dan siapa yang tinggal di situ. Dan sekarang ternyata anaknya yang tinggal di rumah dinas ini. Edi Rahmayadi mengakui dia tidak ada apa-apanya tanpa orang tua yang luar biasa. Ia juga menceritakan semasa SMP dan SMA, ia menjadi pengantar kue buatan ibunya untuk dijual ke toko-toko sekitar Medan. Sekarang diberi amanah oleh Allah untuk menjadi pemimpin Sumatera Utara. Karena itu dirinya bertekad untuk mensejahterakan rakyat Sumatera Utara. Buku Edi Rahmayadi Sumut Bermartabat dan Pesan Inspirasi ini merupakan karangan Profesor Zainal Arifin Zakaria, terinspirasi dari karakter Edi Rahmayadi yang bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kisah hidupnya yang luar biasa. Menurut Zainal Arifin Zakaria sebagai pengarang di buku ini, bertebaran kata-kata yang positif yang puncaknya adalah Al-Quran. Buku ini ditulis dengan semangat Edi Rahmayadi yang bekerja lillahi ta'ala. Buku ini juga merupakan hadiah dari penulis di ulang tahun Edi Rahmayadi yang ke-62. Ia berharap buku ini bisa menjadi motivasi kepada generasi saat ini untuk mengejar mimpi-mimpinya seperti Edi Rahmayadi. Ya pemirsa, melalui tema peningkatan daya saing dan kompetensi Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam pembangunan berkelanjutan BPD Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional Indonesia, Gapensi Provinsi Sumut, mengadakan musyawarah daerah ke-15 di Medan pagi tadi. Musda kali ini terlihat spesial karena diharapkan mampu menghasilkan ketua dan pengurus baru yang amanah, profesional dan inovatif yang mampu membawa Gapensi kembali jaya serta proaktif mendukung program pemerintah daerah dengan gerak cepat menuju masyarakat sejahtera dan lebih maju. Sekretaris Umum BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin didampingi Dewan Pengawas Gapensi Sumut Sanggam SH Bakara mengatakan, Gapensi Sumut selama ini dikenal memiliki warna yang cukup menentukan arah dan perjalanan. Momentum ini yang tepat bagi para calon ketua serta anggota untuk mencurahkan ide, gagasan, ilmu serta pengalaman sehingga tercipta inovasi yang aspiratif serta konstruktif. Di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu saat ini, yang menjadi tantangan yang cukup berat bagi dunia usaha maupun pemerintah.
Pengurus Gapensi akan kemajuan teknologi dan persaingan dunia kerja yang kian ketat, terlebih dengan melihat kondisi saat ini dengan inflasi yang mengancam dunia. Sampaikan selamat bermusyawarah, ini Musda Gapensi ya BPD Sumatera Utara yang ke-15 meminta BPD Gapensi supaya bagaimana memberikan ruang peningkatan terhadap pengusaha kecil menengah yang ada di Sumatera Utara. Dan kalau ini dibuat regulasinya tentu harus mulai dari bawah, bicara dengan teman-teman DPR, kemudian dibawa ke eksekutif supaya ini bisa terwujud. Ini ada memberikan penguatan terhadap adik-adik kita supaya bagaimana menciptakan pelaku-pelaku usaha baru. Begitu banyak adik-adik kita yang di Fakultas Teknik dan segala macam yang ingin menjadi berwirausaha, begitu repotnya, terutama dengan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan sertifikasi badan usaha, ya. Nah inilah yang harus kami lakukan supaya bagaimana regulasi ini betul-betul bisa memihak terhadap pengusaha-pengusaha UKM ini. Sebagai organisasi konstruksi tertua di Indonesia, Gapensi harus segera mengambil bagian akan perkembangan teknologi serta persaingan dunia kerja yang kian ketat. Saat ini sudah ada e-katalog serta model pengadaan lainnya. Gapensi merupakan organisasi tertua yang kehadirannya cukup membantu pembangunan di Sumatera Utara. BPD Gapensi Sumut diharapkan semakin memantapkan jati dirinya sebagai pelaku konstruksi yang diharapkan semakin memantapkan jati diri sebagai pelaku konstruksi yang handal dan berdaya saing. Musda ke-15 Gapensi Sumut melahirkan beberapa pokok pikiran yang menjadi rekomendasi ke pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten kota, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi. Diharapkan memperhatikan lapangan pekerjaan bagi kontraktor di Sumut agar bisa kompetitif. Gapensi Sumut juga mendesak pemerintah mengembangkan keseimbangan ideal melalui pendekatan restrukturisasi pasar dan sistem model kemitraan yang saling menguntungkan. Karena harus ada kebijakan yang memicu perkuatan struktur industri, konstruksi, dan menegakkan etika konstruksi. Baru kiranya mampu melakukan koordinasi terhadap seluruh jajaran Gapensi dan bisa mempersatukan seluruh kontraktor di Sumatera Utara dan termasuk melakukan lobby-lobby dengan asosiasi-asosiasi yang lain sehingga satu pemahaman di dalam merumuskan apa ke depan yang menjadi kekuatan Gapensi. Bahwa sesuai dengan pesan gubernur tadi, bahwa ke depan Gapensi ini harus dikembalikan kepada posisi yang dulu di mana Gapensi adalah yang tertua dan yang terbesar dan yang terkuat asosiasi. Jadi kiranya nanti ke depan pengurus yang baru ini dapat melakukan koordinasi kembali sehingga semua BPC daerah kabupaten kota itu bisa eksis kembali untuk tetap seperti semula. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah membuka musyawarah daerah Musda 15 BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi Provinsi Sumatera Utara di Hotel Le Polonia Jalan Jenderal Sudirman Medan siang tadi. Wagub Musa Rajeksah memukul gong menandai pembukaan Musda Gapensi bertemakan peningkatan daya saing dan kompetensi badan usaha jasa konstruksi dalam pembangunan berkelanjutan. Hadir Sekretaris Umum BPP Gapensi Andi Rukman N. Karumpa, Ketua Dewan Kehormatan Gapensi Agus Kartasasmita, Ketua BPD Gapensi Sumut Tiopan Manusa Pardede, Ketua Gapensi DKI Jakarta, Ketua Gapensi Jawa Barat, Ketua Gapensi Bangka Belitung, serta para pengurus Gapensi Sumut dan Kabupaten Kota. Wagub Musa Rajeksah mengatakan semua organisasi ada masa kepemimpinannya. Melalui Musda Gapensi Sumut melahirkan kepemimpinan yang mempersatukan semua anggota. Musda ini tidak menjadi perpecahan tetapi menjadi mempersatukan semua anggota untuk memajukan Gapensi itu sendiri. Diharapkan Gapensi ke depan semakin lebih baik. Wagub Musa Rajeksah mengisahkan pengalamannya pernah menjadi seorang kontraktor seusai menamatkan kuliah karena ingin mandiri di tengah keluarga. Namun jasa konstruksi tidak lama ia lakoni, hanya sekitar 2 tahun saja. Alasan tidak sesuai dengan ruh bisnis yang ia yakini. Wagub Su mengharapkan Gapensi Sumut harus mampu menjadi pencerah dan penggiat pembangunan yang
yang berkualitas dan menjamin profesionalitas bekerja dalam berbagai karya pembangunan yang melaksanakan anggota organisasi ini. Pihaknya berharap banyak hal besar yang ingin dibangun bersama dalam berbagai fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di perkotaan maupun daerah yang tertinggal agar tersentuh peran serta para pengusaha yang tergabung dalam Gapensi. Wagubsu meminta anggota Gapensi tidak jadi penonton di daerah sendiri, tapi harus terus berkarya. Teruslah berkarya untuk memantapkan jati diri sebagai pelaku konstruksi yang andal dan berdaya saing. Kita harapkan ini berjalan dengan baik dan terpilih ketua yang memang disepakati bersama. Kedua, hal-hal lain tadi sampaikan Pak Andi dari Sekjen BPP Gapensi, ada hal-hal sekarang ini memang sedang diperjuangkan supaya kawan-kawan pengusaha yang terutama pengusaha-pengusaha yang kecil menengah bisa bangkit menjadi pengusaha yang besar dengan aturan sertifikasi yang ada. Tapi kami juga di daerah akan melihat apa yang menjadi wewenang kami yang bisa membantu kawan-kawan pengusaha yang tergabung di Gapensi dan usaha-usaha lainnya nanti. Ya, secara organisasi kumpulan pengusaha jasa konstruksi selama ini sangat baik ya. Artinya pengusaha yang bergabung di Gapensi selalu ada pemberitahuan, perkembangan peraturan, dalam juga kepemerintahan yang selalu berkomunikasi, Gapensi memberitahukan juga kepada anggotanya. Yang harapan kita dari pemerintahan, apapun yang kita lakukan sekarang ini yang dengan menggunakan APBD bisa dipertanggungjawabkan dan juga kualitas yang kita harapkan menjadi baik supaya pembangunan ini bisa pemerataannya menyebar ke daerah lain juga. Dan selalu Ya pemirsa, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara menggelar pameran karya kreatif Sumatera Utara, KKSU yang digelar selama 4 hari, mulai tanggal 16 hingga 19 Maret 2023 di Atrium Selatan Plaza Medan Fair. Karya Kreatif Sumatera Utara 2023 mengambil tema ragam kreasi budaya dan pesona kopi Sumatera Utara. Diikuti 350 lebih UMKM yang hadir secara fisik dan online melalui website Karya Kreatif Sumut. Kepala Kantor KPW BI Provinsi Sumut, Dodi Zulferdi menyampaikan, kegiatan KKSU tahun 2023 yang digelar 16 sampai 19 Maret 2023 sebagai upaya menumbuhkan perkembangan UMKM di Sumatera Utara. Selain sebagai upaya pemulihan ekonomi serta memberikan kesempatan bagi UMKM, potensial Sumatera Utara untuk mempromosikan produknya, meningkatkan kapasitas produksi dan penjualan, mendorong digitalisasi serta memperluas jalinan relasi dengan pihak lain, termasuk pelaksanaan business matching. Dijelaskan Dodi, UMKM Sumatera Utara sudah bangkit dari dampak krisis pandemi, meski belum 100% bangkit. Terlihat dari aktivitas UMKM yang semakin meningkat serta produksi yang semakin bertambah. Diungkapkan Dodi untuk jumlah peserta pameran UMKM yang berhasil lolos akurasi tahun ini adalah sebanyak 350 lebih, meningkat 50% dari tahun sebelumnya. Menurut Dodi ini menunjukkan produksinya meningkat dan sejalan dengan itu kualitasnya juga meningkat. Seiring indikator dari sisi produktivitas dan kualitas terus meningkat, juga terlihat dari sisi pembiayaan, dan pertumbuhan KUR tumbuh lebih tinggi dari kredit umum. Hal ini dapat dilihat pada hari kedua KKSU yang terjadi komitmen pembiayaan kredit kepada UMKM dari 6 perbankan sebesar 30 miliar rupiah. Kebijakan pemerintah pusat yang KUR sudah banyak disediakan. Cuman terkadang bahkan termasuk di Sumatera Utara ini UMKM yang bisa ya untuk mendapatkan itu masih sulit juga, harus terus didorong. Jadi itu yang kita harus lakukan, gimana caranya mendorong mereka siap untuk menerima pembiayaan. Kan kita nggak mau juga mereka dapat kredit terus macet kan, kita nggak mau gitu. Ada transaksi dari kegiatan pertanian? Tahun lalu kan kita dari kegiatan KKSU tahun lalu kita berhasil mendatangkan omset penjualan kurang lebih, saya lupa persisnya, lebih dari 5 miliar. Ya kita harapkan naiklah mungkin 50% minimum ya dari penjualan ini, karena kita lakukan baik secara offline seperti di sini maupun juga online-nya juga hidup melalui website BI. Terus kita website Karya Kreatif Sumut ya. Jadi harapannya setidaknya 50% dari tahun lalu itu meningkat. Selain tadi 50% pesertanya juga UMKM-nya, penjualannya juga mudah-mudahan bisa naik lagi. Bahkan ya mudah-mudahan bisa lebih tinggi lagi, karena tahun lalu kan masih dampak COVID itu masih lebih terasa. Sekarang udah lebih berkurang ya, jauh berkurang.
Di samping sektor pembiayaan dijelaskan Dodi, BI juga memberikan pendampingan dan pembinaan dari hulu ke hilir untuk UMKM, guna mendorong bagaimana mereka bisa membuat produk yang berkualitas, bagaimana packagingnya, dan melakukan marketing. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksah mengharapkan perbankan agar hadir tidak hanya di daerah perkotaan tapi di daerah pedesaan dan kecamatan. Hal ini penting karena banyak usaha kecil yang tidak mengenal dan terjangkau akses perbankan sehingga meminjam kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Demikian dikatakan Musara Jeksah saat menghadiri acara Karya Kreatif Sumatera Utara KKSU 2023 di Plaza Medan Fair kemarin. Dijelaskan Ijek, pasca pandemi COVID-19 yang paling bisa menopang ekonomi adalah produk UMKM. Untuk itu, ia berharap Bank Indonesia bisa membantu produk-produk UMKM yang ada di desa. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa saat ini UMKM Sumut sudah banyak yang tumbuh berkembang. Untuk itu, Pemprov Sumut mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia dan bank lainnya yang sudah banyak melakukan pendampingan terhadap UMKM. Untuk mendukung produk UMKM ini diekspor, maka haruslah terus UMKM mendapat pendampingan. Karena banyak UMKM di desa yang tidak bisa mendapatkan akses perbankan. Mereka terjebak dengan pinjaman modal dari bukan lembaga perbankan yang bunganya cukup tinggi. Diungkapkan Ijek, sebenarnya pemerintah sudah banyak mengalokasikan anggaran melalui dana kredit usaha rakyat KUR. Namun diakui Ijek serapannya masih kurang. Untuk itu Pemprov Sumut terus mendorong dan tiap tahun terus meningkat. Ijek berharap kehadiran perbankan di desa-desa dan kecamatan dapat membantu para pelaku usaha kecil mendapatkan akses permodalan dan perlahan para rentenir tidak memiliki ruang. Saat ini kita terima kasih dari Bank Indonesia, juga dari perbankan yang ada di Sumatera Utara ini. Banyak pembiayaan, termasuk program pemerintah sekarang kan ada KUR namanya, kredit usaha rakyat dengan bunga yang sangat rendah, itu 6%, bahkan 3% buat pekebun. Ini sangat membantu untuk masyarakat kita, dari mulai petaninya sampai dengan hasil yang diproduk menjadi UMKM. Karena ini sangat penting adalah modal dalam usaha dan pendampingan. Saat ini Bank Indonesia pendampingannya bersama kita, bersama-sama untuk pendampingan UMKM, tidak hanya jual ke lokal, tapi kita mau untuk go ekspor. Ada dari pemerintah pusat itu sangat besar angka yang dianggarkan untuk dana KUR. Cuman serapan kita memang itu yang kita dorong terus dan setiap tahun kita meningkat karena kita tidak hanya perkotaan tapi kabupaten dan juga wilayah kecamatan pedesaan itu kita minta perbankan turun supaya masyarakat kenal bank dan meminjam modal itu dari bank. Karena Sumut terkenal dengan kopinya, Ijek berharap anggota DPR RI yang hadir di sini ikut membantu agar UMKM dapat dan petani kopi selalu mendapat pendampingan sehingga nantinya produk dan hasil kopi petani bisa lebih banyak lagi diekspor. Sementara itu, anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ke-144 Hijriah atau 2023 Masehi di Medan. Peringatan Isra Mi'raj yang digelar kemarin diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan ceramah siraman rohani oleh Al-Ustadz Faisal Akmal Sinaga. Bagi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara bahwa perayaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah sebagai upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan dengan diadakannya acara peringatan Isra dan Mi'raj ini dapat mengarahkan semua anggota menuju kehidupan yang lebih baik, khususnya dari kesalahan menuju kesolehaan. Sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, hendaknya dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini untuk membentuk karakter yang kompetitif dan profesional serta sebagai pegangan dalam bertugas dengan baik dan benar. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Nawal Edi Rahmayadi, selaku Penasihat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, maupun Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Dian Arif Estri Nugroho, mengharapkan agar keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara tetap solid dan saling bekerjasama dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Pada kesempatan ini juga disampaikan selamat menjelang bulan suci Ramadan dan selalu melaksanakannya dengan baik selama 1 bulan penuh. Sementara itu pada ceramah Ustadz Faisal Akmal Sinaga mengupas tema dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Kita perbaiki kualitas ibadah sholat
sehingga bisa menggapai insan mulia. Dikatakan peristiwa Isra Mi'raj pada hakikatnya mengajarkan umat Islam bertanggung jawab dan disiplin menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Ia mengatakan peristiwa Isra Mi'raj menjadi ajang memperkuat keimanan, keilmuan, dan kedisiplinan untuk mendirikan ibadah sholat serta menjaga ibadah sholat sebaik-baiknya yang merupakan tiang agama. Pemirsa, sudah menjadi tradisi bagi warga di Kabupaten Mandailing Natal menjelang bulan suci Ramadan berziarah kubur mendatangi makam keluarga yang sudah meninggal. Ziarah kubur ini biasanya dilakukan warga untuk membersihkan makam dan memanjatkan doa agar tenang dan mengingatkan orang yang masih hidup. Tempat pemakaman umum di Kelurahan Penyambungan 2, Kecamatan Penyambungan, Mandailing Natal sudah mulai terlihat ramai dikunjungi para peziarah ke tempat makam keluarganya. Ziarah sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal saat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi ziarah makam ini juga dilakukan warga pada hari pertama Lebaran Idul Fitri. Warga yang berziarah ini biasanya melakukan pembersihan sekitar makam, menaburkan bunga, menyirami makam, dan memanjatkan doa agar keluarga mereka yang sudah meninggal tenang dan diampuni dosa-dosanya. Tradisi ziarah kuburan yang biasa dilaksanakan warga Mandailing Natal ini sesuai dengan syariat ajaran Rasulullah SAW. Tradisi kami biasanya untuk menjalankan Ramadan, puasa. Kami biasanya ziarah ke makam yang sudah mendahului kami. Ya, keluarga ya. Ya. Kalau di sini kami yaitu kan membersihkan kuburannya itu, terus yang pertama membersihkan kuburannya itu baru membacakan ayat-ayat Quran itu ayat pendek, contohnya kayak Yasin. Bersihan kayak gini memang di awal-awal puasa, tapi nanti setelah puasa untuk menjelang Lebaran ada juga tradisinya untuk ziarah. Meski syariat Islam tidak ada perintah khusus ziarah kubur jelang puasa, namun umat muslim di Mandailing Natal penting dilakukan untuk mengingat kembali keluarga yang telah mendahului. Pemirsa, sebentar lagi umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Beragam amalan dapat dilakukan untuk mencapai keberkahan di bulan suci Ramadan. Untuk mengetahui yang dapat dilakukan di bulan Ramadan, kita akan berbincang-bincang dengan Al-Ustadz Syamsuddin. Assalamualaikum Ustadz, selamat sore. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kalau kita bicara tentang bagaimana cara penetapan awal Ramadan sesungguhnya, di awal-awalnya seperti apa sih Ustadz? Baik, terima kasih. Penetapan awal bulan Ramadan itu sudah tersebut di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Artinya bahwa Allah mengatakan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Maka siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia puasa. Maka dalam penetapan puasa Ramadan itu ada dua cara yang dipakai. Yang pertama adalah berdasarkan hisab. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan ru'yatul hilal. Berdasarkan hisab artinya penetapan awal bulan Ramadan itu sudah bisa diprediksi, dihitung dari jauh-jauh hari. Akan tetapi untuk menguatkan penetapan awal Ramadan itu bisa digabungkan metode
hisab dan ru'yah, yaitu metode hisab kemudian diperkuat dengan metode ru'yatul hilal, yaitu dengan cara melihat anak bulan. Maka kedua hal ini adalah dua yang dijadikan dasar untuk penetapan bulan Ramadan. Maka pemerintah kita sesuai dengan ketentuannya bahwa tanggal 22 nanti akan melaksanakan ru'yatul hilal untuk penetapan awal bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Ya, artinya penetapan awal Ramadan itu bisa dihitung berdasarkan hisab, bisa juga ruqyatul hilal, begitu ya Ustadz ya. Oke Ustadz, kalau kita bicara tentang apa yang harus dipersiapkan dalam menyambut awal puasa Ramadan, ini kan penting juga untuk seluruh masyarakat, khususnya umat muslim ini Ustadz. Terima kasih. Untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, ada amalan-amalan yang dilakukan. Baik itu amalan yang berupa tradisi maupun amalan yang dilakukan oleh Rasul maupun para sahabat dan ulama-ulama kita. Yang pertama, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan Nabi menjelang memasuki bulan suci Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban, Rasulullah itu banyak melakukan puasa-puasa sunat. Dan bahkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat Nabi puasa sebanyak di bulan Sya'ban terkecuali di bulan Ramadan. Kenapa ini dilakukan oleh Nabi? Ketika ditanya Rasul, kenapa di bulan Sya'ban itu suka melaksanakan puasa sunat? Karena di bulan Sya'ban itu akan diangkatnya amal ibadah manusia kepada Allah, dan Rasul mengatakan, saya suka dan senang ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Tetapi ada juga tradisi-tradisi berbagai macam daerah ini, khususnya kita yang berada di Indonesia, maupun ada juga negara tetangga kita seperti Malaysia. Seperti di Indonesia, itu sebelum puasa bulan Ramadan itu banyak yang melakukan yang namanya punggahan. Sebenarnya punggahan ini tradisi yang dibalut dengan ajaran agama Islam, di mana dalam punggahan ini diadakan pertemuan antara sesama kaum muslimin dan muslimat yang biasanya masing-masing akan membawa makanan. Dan makanan itu nanti akan dikumpul secara bersama-sama, kemudian dibagi lagi. Yang artinya yang kita bawa itu tidak kita makan lagi sendiri, tetapi yang kita makan adalah yang dibawa orang. Artinya bahwa apapun yang dilakukan oleh orang kepada kita menjelang bulan Ramadan itu, kita sudah rela untuk melepas dan menghapuskan kesalahan saudara kita. Nah, maka dibuatlah yang namanya punggahan. Ada juga tradisi juga sebelum memasuki bulan Ramadan ini, yaitu banyaknya kaum muslimin yang melaksanakan ziarah kubur. Memang tidak ada perintah khusus untuk ziarah kubur itu sebelum bulan Ramadan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Artinya saya melarang kamu untuk menziarahi kubur. Sekarang kata Nabi, fazuruha, silakan untuk berziarah. Kenapa Nabi melarang pada waktu pertama berziarah kubur? Karena terjadinya persepsi yang salah di tengah umat Islam pada waktu itu, bahwa mereka itu datang ke kuburan itu adalah meminta kepada orang yang di kuburan. Padahal orang yang di kuburan itu sudah meninggal dunia dan tiada. Tetapi keimanan manusia pada waktu itu sudah mulai bagus,
dan sudah mulai keimanannya tidak lagi mempercayai orang-orang yang ada di kubur tadi, maka Nabi persilakan kubur. Maka salah satu nilai yang diambil dari ziarah itu mengingatkan kita sebenarnya, Bang. Mengingatkan kita bahwa satu saat juga kita nanti akan sama dengan orang yang ada di dalam kubur, yang mereka juga dulu adalah seperti kita hidup. Seperti kita ketika di dunia, sekarang mereka sudah berada di alam kubur. Maka menjelang bulan Ramadan ini, untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah, sekaligus mengingatkan diri kita bahwa kita juga akan meninggal dunia ataupun wafat, maka di bulan Ramadan keimanan kita tambah naik kepada Allah. Maka tradisi inilah yang dilakukan. Masya Allah, betul sekali Ustadz. Dengan mengingat dengan dekatnya bulan suci Ramadan tadi, perlu kita harus ada persiapan diri Ustadz. Tentu mungkin Ustadz bisa menjelaskan bagaimana persiapan diri kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, seperti membersihkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan, melakukan amalan-amalan seperti mengaji dalam setiap sholat. Mungkin Ustadz bisa jelaskan amalan-amalan atau persiapan khususnya Ustadz. Karena kan banyak kita zaman sekarang juga, mungkin anak muda zaman sekarang pun suka lalai atau seperti Ramadan tapi kita tidak open seperti itu. Baik. Ramadan ini bisa dikatakan sebagai syahrul ibadah. Betul. Yaitu bulan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Betul sekali Ustadz. Maka karena yang dilakukan adalah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, maka sebelum memasuki bulan Ramadan, hablum minan nas kita harus terselesaikan dulu. Maka kita harus melakukan yang namanya tazkiyatun nafsi, yaitu pensucian jiwa sebelum memasuki bulan Ramadan. Maka dikala bulan Ramadan itu sudah masuk, hati kita pun sudah bersih, jiwa kita pun sudah suci, maka ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain yang menambah kekuatan iman kita kepada Allah, seperti syahrul Quran adalah bulan Ramadan, banyak membaca kitab suci Al-Quran. Betul sekali Ustaz. Ustadz, kalau kita bicara tentang syarat syah dan rukun puasa wajib itu apa saja sih Ustadz? Mengingatkan lagi, mungkin sudah hal-hal ini sudah diberikan pemahaman terus kepada umat muslim, tapi ini karena menjelang bulan puasa ini harus diingatkan kembali. Terima kasih. Dalam berpuasa ini ada dua kategori. Yang pertama puasa sah, kedua puasa wajib. Sah melaksanakan puasa itu yang pertama orang Islam, karena ini terkait dengan akidah. Iya, betul. Yang kedua, sah melaksanakan ibadah puasa apabila seseorang sudah sampai batas usia mumayyiz namanya, yaitu mampu membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang buruk. Kemudian orang tersebut juga adalah tidak termasuk orang yang dilarang untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah sah berpuasa apabila dilakukan pada waktu yang boleh untuk berpuasa. Karena tidak semua hari boleh berpuasa. Betul. Seperti satu hari Idul Fitri tidak boleh. Atau kemudian Idul Adha ditambah dengan hari Tasyrik. Maka syarat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini supaya sah itu. Tetapi wajib melakukan puasa di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah orangnya harus Islam. Baik. Yang kedua juga orangnya sudah dewasa. Ya, Ustaz. Ya, kemudian yang ketiga adalah orangnya berakal, tidak gila. Ya, karena orang gila tidak dibebani hukum. Kemudian selanjutnya adalah orang tersebut tidak orang yang dilarang untuk berpuasa, seperti perempuan yang dalam keadaan haid, Ya, betul sekali, nifas, Ustaz.
dan wilada. Menarik sekali nih. Sebenarnya kita tadi pengen banyak bertanya kepada Ustadz ya terkait dengan bagaimana sebenarnya kita mempersiapkan diri menjelang bulan suci Ramadan. karena memang ini hal yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Ustadz, terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Utara. Semoga sehat selalu, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Banyak sekali. Hai Sobat BMKG, saya Lestari Irene Purba, Prakrawan BBMKG Wilayah 1 Medan, menyapa sahabat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Minggu 19 Maret 2023. Pagi hari cuaca umumnya berawan, siang hingga sore hari berpeluang hujan ringan di Kepulauan Nias, Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Dairi, Fakfak Barat, Samosir, Toba, Simalungun, Mandaling Natal, Sibolga, Humbang Hasudutan, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah. Pada malam hari berpeluang hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias, Fakfak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Langkat, Karo, Dairi, Toba, Samosir, Mandaling Natal, Simalungun, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Pada dini hari cuaca umumnya berawan. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 33 dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara tanggal 17 Maret 2023 terpantau 1 titik di Kabupaten Tapanuli Selatan. Bagi Sobat BMKG, semua tetap waspada perubahan cuaca signifikan secara tiba-tiba, yaitu hujan lebat dengan intensitas sedang yang berpotensi diiringi guntur dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Saya Dara Putri Novalini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan Sampai jumpa.